العظيم ليتم لهذا الإنسان إظهار أسرار هذا الكون وإبراز منافعه وفوائده التي أودعها الله فيه للبشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تجلت عظمته وقدرته في إبداء كل صغير وكبير في هذا الكون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وجعله الخاتم وجعله رسالته صالحة لكل زمان ومكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, jamaah Masjid Nurul Amal yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas kajian tematik terkait dengan salah satu fan min fununi ilm, dari salah satu bidang ilmu yang dibawa Nabi SAW, yaitu bidang yang terkait dengan pengobatan dan kesehatan. Dan Al-Quran juga As-Sunnah banyak sekali bicara tentang kesehatan. Ini sebagai isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hambanya celaka karena diantaranya sebab-sebab seperti makanan dan lain sebagainya. Makanya Allah dalam sekian banyak firman-Nya menyebutkan ternyata ada ayat-ayat yang menekankan akan pentingnya kita untuk menjaga makanan juga kesehatan kita. Tidak mungkin orang bisa berjihad fisabilillah dalam keadaan dia fisiknya sakit. Maka iman yang kuat membutuhkan juga kesehatan fisik yang kuat. Untuk mendatangi ibadah-ibadah tentunya juga dia harus punya fisik yang kuat. Berapa banyak di antara bapak-bapak atau ibu-ibu sebagian yang mengeluhkan kakinya sakit kena asam urat padahal usianya masih 50, usianya masih 40. Salat harus menggunakan kursi. Pasti dia merasa tidak nyaman. Berapa banyak dari kalangan bapak ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas, ujung-ujungnya ucapan yang mereka ucapkan di antaranya lelah hidup di dunia. Lelah dengan apa? Kebanyakan makan, kebanyakan minum. Nah, intinya bahwasanya sebenarnya Islam mengajarkan agar kita tidak celaka karena makanan. Banyak ayat yang mengisyaratkan demikian. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul-Nya, mereka itu kalau makannya seperti binatang ternak. Sedangkan kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh kita makan seperti binatang ternak makan. Ya, seperti katakan sapi, mereka kalau makan nggak peduli apa yang ada di dalam perutnya, yang jelas di hadapan matanya ada padang savana hijau rumput-rumputan, maka dia akan habiskan, dia akan makan sepuas dia. Sedangkan umat Islam, orang yang beriman, makannya tidak seperti binatang ternak. Ternyata diatur. Allah juga berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Juga Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah Anda semua dan jangan berlebih-lebihan. Juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi SAW yang Nabi sabdakan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Jabir bin Abdullah, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Wa fi kulli khair." Bahwasanya orang mukmin yang kuat itu lebih dicinta dan lebih baik di sisi Allah dari mukmin yang lemah.
Asal hukumnya di sini konteks hadis ini berbicara tentang kuat, yaitu kuat iman. Tetapi kuat iman juga butuh dukungan kuat fisik. Contoh, kalau ada seseorang misalkan dia sakit gara-gara pola makan yang salah, kena stroke, kemudian gak bisa beranjak atau melangkahkan kakinya ke masjid. 1 pekan, 2 pekan mungkin dia masih oke. Tapi berikutnya ketika dia terpaksa sholat di rumah terus, akan menyebabkan iman dia lemah. Tidak bisa menghadiri kajian-kajian taklim offline, ya, tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid sebagaimana dia seorang lelaki, tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya sebagaimana dia dalam keadaan sehat. Sebelumnya banyak ziarah, silaturahmi, akhirnya banyak pintu kebaikan yang tertutup. Juga demikian Al-Quran menyebutkan tentang penyakit-penyakit, dari penyakit hati, syahwat, syubhat, juga penyakit badan seperti Allah sebutkan dalam surat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 32, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raj haraju wala 'alal maridhi haraj. Ini menunjukkan apa? Di sana ada penyakit fisik. Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran, dan Al-Quran juga mengisyaratkan di sana ada obat untuk penyakit. Di antaranya Allah sebutkan qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada Anda semua mau'idhah, ya, mau'idhah, nasihat, peringatan dari Rabb Anda semua, dan syifa, dan dia juga sebagai syifa, obat, yaitu Al-Quran, obat bagi as-sudur. Sudur maksudnya di sini hati kita. Ya, Al-Quran ini sebagaimana disebutkan ahli tafsir, obat bagi hati kita. Hati kita yang dipenuhi dengan kebodohan, hati kita yang dipenuhi dengan syahwat, hati kita yang selalu dibisikin padanya maksiat, maka Al-Quran adalah syifa. Ada padanya obat, ya, yang kemudian Allah jadikan kesembuhan melalui obat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sekian banyak ini menunjukkan irsyadat, taujihat, sihiyah. Menunjukkan apa? Petunjuk dan wasiat tentang kesehatan. Ya. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Nah, di sini ada petunjuk dan juga apa? Kesehatan. Ya, kesehatan, imma seseorang sehat tetap sehat, imma orang sakit untuk kemudian jadi sehat. Bagaimana orang sehat biar enggak sakit? Ternyata semua itu ada sebabnya. Dan juga Nabi SAW juga demikian. Dalam sekian banyak hadis menunjukkan bahwasanya Nabi juga perhatian dengan kesehatan yaitu umatnya. Di antaranya Nabi bersabda, at-tuhur syatrul iman. Termasuk perkara bersuci itu adalah sebagian dari iman. Termasuk di musim pandemi kemarin, Masya Allah, ada syariat wudhu. Wudhu kita minimalnya katakan, ya, kalau setiap sholat 5 waktu kita berwudhu, Masya Allah, ada istinsyak, ada istinthar. Ya, istinsyak, ada istinthar. Ketika wudhu hukumnya apa? Istinsyak hukumnya wajib. Ya, masukkan air ke hidung. Sampai Nabi berkata, "Fabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima." Maka bersungguh-sungguhlah untuk istinsyak, menghirup air ke hidung. Hukumnya wajib. Bersungguh-sungguh sampai masuk. Ya. Kecuali jika Anda dalam keadaan puasa, enggak perlu bersungguh-sungguh. Kalau Anda bersungguh-sungguh berlebihan, akhirnya akan masuk ke mulut, dari hidung tembus ke mulut. Makanya di sini ada syariat, Masya Allah, Islam itu indah. Allah jadikan hidung kita ada bulunya. Kadang kalau ada infeksi, polipnya bengkak. Ya, subhanallah, ketika masuk ada lendir, dibersihkan, dikeluarkan. Dan bersin adalah termasuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam pertama kali roh dimasukkan langsung bersin. Ya, makanya ketika bersin kita baca doa alhamdulillah. Ya. Kemudian yang lainnya membacakan ya rahmakallah.
Kemudian dijawab lagi, ya yahdikumullah yuslih balakum. Subhanallah. Saling apa? Menimpali dengan doa. Subhanallah. Fa subhanallah, sudah musim pandemi sudah berlalu. Jangan takut lagi dengan bersin. Nih, doa. Alhamdulillah, doakan, saling mendoakan. Di musim pandemi kita dicoba. Ya, sampai subhanallah, ya di masa silam musim pandemi yang sudah kita lewati, betul-betul sebagian dari kita atau kita merasakan sendiri kekhawatiran. Ya, nggak diherankan kita semua khawatir dengan bersin. Ya, yang tadinya Allah jadikan nih, masya Allah, rahmah. Ya, kita bisa bersin, orang nggak bisa bersin, penyakit. Subhanallah, Allah jadikan bersin itu nikmat. Nah, wah ini rahimahumullah jami'an. Fa istinsyaq hukumnya wajib. Ya, istinsar, kemudian subhanallah ajib. Kemudian masih ada puasa. Ya, syariat puasa nanti akan kita ulas sesuai dengan judul membersihkan sampah dalam tubuh. Ya. Kemudian subhanallah, Allah Nabi SAW juga diantaranya mengajarkan bahwasanya Nabi itu sangat perhatian dengan kesehatan. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim thumma yaktasil minhu. Janganlah Anda buang air kecil di tempat air yang tergenang, kemudian Anda mandi dari air tersebut. Gak boleh. Misalkan ada kolam, ya, kemudian orang berenang dan permisi buang air kecil di kolam renang. Kemudian yang lain ikut mandi. Nah, ini gak boleh. Nah, ini terus bimbingan Nabi SAW, walaupun dikasih apa? Clorox, walaupun dikasih ya tawas dan lain sebagainya, tetap kalau Nabi melarang ya sudah, ikuti larangan Nabi SAW. Nah, juga banyak sekali hadis yang menunjukkan ya dan ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah dan Rasulnya sangat perhatian dengan kesehatan hamba Allah, kesehatan umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Ya, kalau lihat bimbingan Nabi SAW, ya sangat penuh dengan hikmah, sangat penuh dengan hikmah. Terkait dengan judul hari ini, ya judul hari ini kalau kita lihat ya membersihkan sampah tubuh, ya sampah tubuh ini tentunya sampah ini berasal dari apa yang kita masukkan dalam perut kita. Apa yang sudah kita masukkan dalam perut kita. Perlu difahami bahwasanya maratib al-ghidha thalathah. Bahwasanya urutan makanan, kebutuhan makanan dari diri kita itu ada 3 urutan. Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dan Imam As-Suyuti rahimahumullah taala, yang pertama adalah martabatul hajah. Kebutuhan makanan, minuman yang merupakan kebutuhan primer. Kemudian martabatul kifayah, kebutuhan sekunder. Dan martabatul fadlah, kebutuhan tersier. Nah, yang jadi masalah di zaman kita, rata-rata kita makan ini sudah pada derajat yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier terus. Ya, apa diantaranya? Ngemil. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bukanlah kebiasaan Nabi SAW ngemil. Ya. Sekali lagi, Ibnu Qayyim tidak menyebutkan dalil, tetapi ini sangat memungkinkan, ya, walaupun tidak bisa kita nisbatkan ini kepada Nabi SAW, tapi sangat memungkinkan demikian. Ya, ngemil ini justru akan menjadi apa? Malapetaka. Ini kebutuhan tersier. Di zaman kita seringnya kita melakukan atau mengkonsumsi kebutuhan yang tersier ini. Ya. Adapun martabatul hajah, kebutuhan yang primer itu seperti apa? Kebutuhan yang primer adalah seperti yang disampaikan Nabi dalam hadisnya, bahwasanya Nabi bersabda, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batan." Ya.
Ya, tidak ada yang memenuhi tubuh anak Adam ini yang lebih buruk daripada perutnya. Tidak ada. Ya, ini hukum asalnya demikian. Kemudian disebutkan Nabi, standarnya kebutuhan primer itu seperti apa? Ini kita tadabburi hadis Nabi. Ukulat, lukaimat, hatta yuqimna sulbah. Inilah kebutuhan primernya. Yaitu apa? Makan yang sampai berapa suap saja sampai membuat tulang punggung kita sudah tegak. Udah selesai. Itu kebutuhan primernya. Kalau sudah tegak, nih selesai. Kemudian ditambahi, ini yang primernya seperti demikian. Sampai tegak sudah cukup. Kemudian dilanjutkan Nabi SAW, wa in kana la mahalah, kalau ternyata nggak memungkinkan, nafsu untuk makan masih menggelora, nafsu makan masih tinggi, kemudian Nabi memberi udzur. Apa kata Nabi SAW? Fa in kana la mahalah, fa thuluthun li ta'ami, wa thuluthun li syarabi, wa thuluthun li nafasih. Maka ini kebutuhan sekundernya. Maka silahkan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Ini hukum asalnya. Ya, oh ini subhanallah, lihat kita kebutuhan tersier, ngemil terus, lambung kita isinya penuh dengan makanan. Gak ada ceritanya lambung kosong, terus diisi terus. Nah, kelelahan. Subhanallah, Allah jadikan perantara umur umat di masa silam umurnya panjang-panjang. Umurnya umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Itu pertanyaan pertama memang sunnatullah, Allah jadikan demikian. Kehendak Allah memang. Akan tetapi di sana juga ada sebab ternyata. Yang pertama kalau kita lihat umurnya Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun lebih. Hampir 2000 tahun. Tingginya 60 hasta. 30 meter. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun? Berapa? 950 tahun itu umurnya Nabi Nuh ketika berdakwah. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan umurnya sekitar 1500 tahun. Panjang-panjang. Zaman dahulu nggak ada makanan ciki-ciki. Ya, nggak ada minuman-minuman yang di blender. Ya, jus-jusan. Nggak ada teh-teh kemasan. Nggak ada. Ya, serba murni. Allah jadikan mereka umurnya panjang juga ada sebab-sebabnya. Dan Nabi SAW, ya umatnya Nabi Muhammad SAW pendek-pendek, postur tubuhnya pendek-pendek, juga umurnya pendek-pendek. Subhanallah, kata Nabi SAW, amaru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilu ma yajuzu dhalik. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali lebih dari 70 tahun. Dalam riwayat sedikit sekali yang lebih dari 100 tahun. Kalau ada bapak yang umurnya 70 tahun, ibu-ibu umurnya 70 tahun, bonus apa bukan? Belum tentu. Ya. Jangan pede dulu kita bilang bonus ya. Bonus kalau di atas 70 tahun semakin taat sama Allah, baru itu bonus. Ya. Semakin banyak infak sedekah, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak sholat malam, ya, semakin banyak istighfar, semakin takut sama Allah. Ini bonus di atas usia 70 tahun. Kalau di atas 70 tahun, selfie dengan foto-fotonya wanita ganti-ganti. Kan ada yang viral tuh. Bapak foto-foto di atas 70 tahun dengan wanita ini, besok wanita ini, besok wanita ini. Ya, di atas 70 tahun, Masya Allah, masih juga ya jauh menjauhi apa? Ketaatan Allah. Ya, maka seperti ini bukan bonus, tapi apa? Istidraj, jebulukan di dunia. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jika Anda melihat Allah memberikan satu kenikmatan kepada seorang hamba, ya, dan dia terus melakukan maksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Nah, demikian rahimahumullah jami'an. Di zaman sekarang umurnya pendek, postur tubuhnya pendek-pendek. Pendek-pendek juga ada perantara sebab. Allah takdirkan umat Nabi Muhammad umurnya pendek, postur tubuhnya pendek, ternyata juga ada sebab. Di antaranya apa? Makanan kita. Ya, di antaranya makanan kita. Subhanallah, zaman silam orang yang kena stroke adalah orang-orang kaya, orang-orang tua.
Zaman sekarang anak 12 tahun sudah kena stroke karena kebanyakan minum minuman instan yang bahannya ternyata ada aspartam, yang aspartam ternyata menyempitkan pembuluh darah di otak. Semua ajib. Zaman sekarang anak 9 tahun sudah kena kanker karena kebanyakan minum makan makanan kemasan. Zaman sekarang anak 9 tahun sudah harus cuci ginjal karena banyak minum minuman jus-jus yang di blender. Subhanallah, kemasan. Ini rahmatullah. Bagaimana kalau kita tidak tadabburi hal ini? Kalau kita nggak mengambil pelajaran, akan jadi kurban dari keluarga kita, anak istri kita. Makanya orang Muslim nggak boleh la yuldak fil juhr maratan, nggak boleh terjatuh dalam kesalahan 2 kali. Juga subhanallah seorang Muslim fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, harus ambil pelajaran. Musim pandemi berlalu, ambil pelajaran. Kenapa ada orang yang subhanallah musim pandemi nggak nggak pernah kena COVID? Kenapa ada orang yang kena pandemi, masya Allah 5 jenis COVID sudah dicicipin semua, Gamma, Delta, Zeta, Alpha, Omicron sudah dicicipin, nggak tahu setelah ini apa lagi. Nah, tentunya kita harus ngambil sebab. Kenapa? Yang dulu ternyata ada yang bilang kalau sudah kena COVID nggak akan pernah kena COVID lagi. Ternyata enggak. Ada yang sudah 5 dicoba 5 virus jenisnya ini dengan variannya. Subhanallah, ada yang sudah divaksin, di booster kena juga. Kita harus ambil pelajaran. Ada apa di balik ini? Subhanallah. Ya, sudah WFH di rumah nggak pernah keluar rumah 2 tahun nggak pernah keluar rumah. Setiap ada belanja pakai GrabFood, GoFood sampai disemprot-semprot di dalam rumah kena juga. Subhanallah. Ya, pertama itu atas kehendak Allah. Kedua, ternyata tubuh kita lah gara-gara pola makan kita menjadikan tubuh kita sebagai media inangnya virus tinggal di dalam tubuh. Ya, itu syahidnya rahimahumullah jami'an. Maka seorang muslim harus apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Setiap kejadian yang telah lalu ambil pelajaran biar enggak kena lagi. Inna fit tarikh ibratan wa idhatan. Dalam sejarah itu ada nasihat dan pelajaran. Sudah berlalu sejarah semacam Covid tahun 200 Hijriah, sudah terjadi wabah semacam Covid. Ya, disebutkan dalam kitab yaitu Al-Mudhish Ibnul Jauzi. Juga Syekhuna Muqbil rahimahullah taala menyebutkan di masa itu orang terdampak flu, ya, pilek, demam sampai menyebabkan ratusan ribu jiwa meninggal dunia. Ya, pada tahun 425 Hijriah disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, di kota Baghdad di negeri Irak hanya 1 kota yang kena. Ya, seperti endemi, hanya 1 kota. Meninggal dalam 1 bulannya 90.000 jiwa. Ternyata kena wabah namanya khawanik. Dia makan khawanik kenapa? Karena lehernya tercekek, seperti tercekek. Kenapa? Karena banyak dahak, banyak lendir, oksigen gak bisa masuk. Apa bedanya sama COVID? Hampir sama. Akhirnya cukuplah kita ambil pelajaran. Nah, rahimahumullah jami'an, makanan ini sangat penting. Makanya membersihkan sampah dari tubuh kita itu penting. Nah, sampah dari tubuh kita harus dibersihkan. Kalau tidak, kita akan menjadi insan yang sakit-sakitan atau insan yang celaka karena penyakit. Kalau sudah sakit, kena GERD, kena stroke, migrain, vertigo, kanker, jangan ketika sakit langsung bilang alhamdulillah ini takdir Allah, takdir buruk dari Allah, saya terima dan saya harus sabar, ya. Jangan dijadikan takdir Allah itu kambing hitam. Jadikan diri kita lah kambing hitam. Kita yang makan, Allah nggak makan. Ya, yang disalahkan kok takdir Allah. Yang memasukkan sampah ke dalam perut kita ya kita sendiri. Ya, bukan Allah. Ya, maka jangan sampai bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu perantara sebab, dan sebabnya adalah diri kita yang menjerumuskan ke dalam sebab malapetaka. Maka biar tidak terjatuh dalam malapetaka adalah kita belajar apa sih yang diwasiatkan Nabi. Kenapa? Karena ilmu pengobatan ini adalah ilmu yang sangat penting, sampai Imam Syafi'i berwasiat, la taskunanna fil bilad alladhi laysa fi alim yuftik an dinik wa laysa fi tabib yumbiuka an maradi jasadik. Jangan Anda tinggal di satu negeri yang negeri itu nggak ada seorang alim pun berfatwa tentang agama Anda, dan tidak ada seorang dokter pun yang berfatwa tentang kondisi tubuh Anda. Antara alim dan tabib itu adalah 2 profesi yang sangat penting dibutuhkan. Seorang alim mengobati penyakit hati, seorang tabib mengobati penyakit fisik. Alangkah baiknya kalau dia seorang alim sekaligus dia seorang tabib.
Rahman wa rahmakumullah jami'an. Fa Ibnu Qayyim sampai menyebutkan, ya kemarin kita ada kajian siang dengan para senior-senior. Saya pikir ngisi kajian bersama mahasiswa gizi. Ternyata diundang bersama profesor-profesor ahli gizi. Sepertinya saya salah datang nih. Ya, diundang sama bapak ibu-ibu profesor yang sudah senior-senior. Nah, ternyata apa? Kami berani katakan dokter sesungguhnya adalah mereka para ahli gizi. Ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, hakikatnya dokter, dia yang tahu kalau makanan ini dikombinasi dengan makanan ini akan menjadi obat. Kalau makanan ini dikombinasi dengan makanan ini akan menjadi penyakit. Kalau dosisnya makanan ini dikurangi, yang satunya ditingkatkan akan cocok dengan penyakit ini. Itulah hakikatnya dokter, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kenapa? Percuma kalau kita memberikan orang sakit mah misalkan. Sakit mah sebelum makan minum antasida, setelah makan minum ranitidin, ya. Kemudian masya Allah, ya. Tetapi pola makan tetap, penyebabnya tetap percuma. Sebenarnya hakikatnya adalah mengobati penyebab, bukan mengobati simptom atau gejala. Seperti kasus ibu-ibu keputihan. Ibu-ibu keputihan harus tahu apa hakikat sebabnya, makanan. Ibu-ibu keputihan dikasih obat misalkan nistatin, permisi, lewat alat vital, permisi. Setelah itu sembuh. Sampai kapan sembuh? Sampai efek obat itu hilang. Setelah efek obat hilang akan terjadi keputihan lagi. Kenapa? Karena penyebabnya adalah makanan yang dimakan. Subhanallah. Sama seperti subhanallah kemana-mana pakai roll on, deodoran. Ya, permisi, ketiaknya dikasih deodoran terus. Ya ini hakikatnya bukan obat. Ngilangin simptom, ngilangin bau, tapi nggak menghilangkan penyebab bau. Penyebab bau sama karena makanan kita, sampah dalam perut kita. Keringat bau karena perut kita, ketombean karena perut kita. Ya, juga darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, sampai ujung-ujungnya kanker karena perut kita. Subhanallah. Makanya untuk kita sayang dengan tubuh kita, sekali-kali silahkan lakukan endoskopi. Lihat nih usus kita. Usus kita warnanya putih, bagus. Kalau usus kita warnanya putih kekuningan masih bagus. Kuning kecoklatan mulai nggak bagus. Coklat kehijauan mulai nggak bagus. Hijau mulai coklat gelap atau hitam, itu baru mulai akan terjadi plak-plak di usus. Sumber penyakit di situ, subhanallah. Nah ini rahmatullah jami'an. Perlu ditadaburi bahwasanya ilmu pengobatan nggak bisa dientengkan. Ya. Kemudian subhanallah Imam Syafi'i sebagaimana dilihat oleh Harmalah berkata sebagaimana disebutkan dalam Al-Adab Asy-Syafi'i, juga Manaqib Asy-Syafi'i disebutkan wa kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Ini zamannya Imam Syafi'i 150-an tahun Hijriah. Imam Syafi'i sedih. Gimana kalau lihat zaman kita sekarang? Mereka menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Wa huwa thuluthul ilm, kata Imam Syafi'i. Dan ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Dan dulu kaum muslimin memasrahkan ilmu pengobatan, menyerahkan ilmu pengobatan kepada orang Yahudi dan Nasara. Sama, zaman sekarang juga demikian. Padahal ilmu pengobatan imma sabit dari Nabi atau pengobatan Arab klasik atau pengobatan Islam, ya ternyata pengobatan yang subhanallah nggak bisa dilihat sebelah mata. Dengan teorinya yang sangat simpel, teorinya yang sangat mudah, ternyata apa? Bisa mengobati penyakit, mudahnya yang ringannya sampai kanker. Ada kitab namanya Al-Mughni, karangan Abul Husain Al-Baghdadi, ulama yang meninggal pada tahun 425 Hijriah, menyebutkan penyakit, obat, sebab. Disebutkan di situ penyakit saratan. Saratan itu kanker. Sebabnya dan obatnya. Subhanallah sudah disebutin. Nah, wah ini mereka kalau menulis buku tentunya apa? Harapan mereka buku yang mereka tulis bisa dibaca oleh umat-umat yang setelahnya. Kalau kita nggak bahas, siapa akan mengupas ilmu mereka? Nah, ilmu Tibbun Nabawi, ilmu pengobatan juga termasuk akan menjadi ilmu apa? Amal jariah bagi Anda. Contoh, subhanallah kasus.
Banyak kasus sampai kemarin lusa kami dapatin kabar, alhamdulillah istri saya sudah hamil setelah sekian tahun gak hamil. Ada yang 7 tahun gak hamil. Ya, kemudian ada yang 10 tahun, 15 tahun gak hamil. Perantara dengan perantara konsep Arab klasik yang sangat simpel ini, mereka bisa hamil dengan izin Allah. 2 bulan melakukan pola makan yang benar, dibersihkan sampah-sampah dalam tubuh, subhanallah bisa hamil. Ajib. Nah, gak perlu inseminasi, gak perlu bayi tabung, gak perlu mengeluarkan uang puluhan juta, ternyata simpel. Ajib. Ada juga ibu-ibu yang kena kanker payudara, sudah stadium 4, sudah dibiopsi, ya, yang ahli pengobatan lainnya sudah angkat tangan, ya, dokter hanya memutuskan harus amputasi, tapi nggak menjamin masih ada metastase. Kemudian ibu ini mengambil kesimpulan, sudah saya pakai ini aja, pola makan yang seperti panas dingin. 2 bulan, Masya Allah, rutin betul. Dengan izin Allah, payudaranya sudah kempes. Dan kemudian diperiksa oleh dokter onkologi, dinyatakan gak ada sel kanker sama sekali. Kenapa harus putus asa? Ya, ternyata masih ada harapan. Makanya dokter Cina klasik, dia mengatakan, semua penyakit yang sulit diobatin, rata-rata kembalinya kepada makanan. Karena penyebab penyakit rata-rata adalah makanan. Wah, ini rahmana wa rahmatullah jami'an. Sekali lagi, kalau kita ulas, pembahasan ini akan menjadi kitab yang sangat banyak berjilid-jilid. Fa insyaallah kedepannya kita akan menulis buku yang kedua, lanjutan dari buku pertama. Kenapa demikian? Karena masih diantaranya masih banyak yang dikupas, ilmu yang dari Nabi, juga para ulama ahlul Islam yang mereka menulis kitab. Mereka menginginkan kitab mereka itu sampai kepada umat-umat di zaman kita seperti ini. Sehingga kita bisa mentadabburi dan kemudian mengamalkannya. Kemudian kita akan catat konsep-konsep yang ada di papan tulis terkait dengan sampah dalam tubuh kita. Gantinya untuk imam kali ya. Coba kita perhatikan pertama, kita lihat pertama sebagaimana diwasiatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yanzuril insanu ila ta'ami." Surat Abasa ayat 34. Maka hendaknya manusia lihatlah makanan yang dimakan. Lihat makanan dimakan dari sisi apa? Pertama dari sisi jumlah, kuantitas. Juga bisa. Ya, ini dari sisi apa? Dari sisi dunia. Kuantitas, kualitas. Juga demikian. Dari sisi apa? Bikin sehat atau bikin sakit. Kemudian dari sisi apa? Jam-jam makan yang benar. Jam-jam makan perlu diperhatikan. Ada saatnya kita makan, ada saatnya kita nggak direkomendasi untuk makan. Kemudian perlu diperhatikan apa? Pantangan apa bukan. Terus perlu diperhatikan apa? Kombinasi makanan. Kombinasinya apa? Benar apa enggak? Kalau orang sering makan kombinasi panas, ketemu panas, maka akan muncul penyakit apa? Penyakit sifatnya panas. Kalau kebanyakan dingin, ketemu dingin, maka akan muncul penyakit sifatnya dingin. Ya, maka dari kombinasi yang perlu dilihat dari ayat ini berarti apa? Seringnya apa? Kalau bisa kombinasi panas dan dingin. Ya,
Hukumnya makan panas pakai panas, ya, halal, sah, nggak makruh, tidak haram. Kecuali ada seorang ulama namanya Hafidz Ibnu Muflih dalam kitabnya Adab Asy'ari yang mengatakan orang yang terlalu sering makan panas ketemu panas hukumnya makruh. Ya, kenapa? Karena akan menimbulkan penyakit sehingga mencelakakan diri sendiri. Maka dihukumi makruh. Yang lainnya tidak mengatakan makruh. Tapi ulama yang paling ilmu pengobatan seperti Ibnu Muflih, ya, dan yang lainnya mereka mengatakan makruh karena apa? Sama dengan menjerumuskan diri sendiri, walaupun perlahan-lahan. Ya, tapi saya nggak berani mengatakan makruh atau haram. Halal, silahkan. Ya, yang jelas jangan dirutini, jangan dirutinkan. Ya, karena apa? Kalau terlalu sering menjadi kebiasaan akan muncul penyakit. Kemudian kalau dari sisi agama, fal yanzuril insanu ila ta'ami, lihat dari sisi apa? Halal apa haram? Ini baru diperhatikan, halal apa? Haram. Ya. Kemudian dari sini kita perlu lihat makanan itu ternyata apa? Jadi sumber penyakit atau sumber obat. Jadikan makanan Anda sebagai obat, itu penting. Jangan jadikan sumber penyakit atau sampah. Kemudian kita lihat dokter Arab di zaman Nabi, namanya Al-Harith bin Kalda. Dia mengatakan wa kanatil ma'idatu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad. Ini subhanallah ucapan hikmah dari beliau. Dan perut itu adalah sarangnya penyakit. Perut itu adalah sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari obat. Menjaga pola makan. Bukan ngasih obat muncul penyakit yang lainnya. Dikasih obat, ya, misalkan dikasih obat darah tinggi, asmanya kambuh. Dikasih obat rematik, lambungnya kambuh. Bukan. Tapi apa? Ini dengan pola makan jadinya apa? Tanpa menimbulkan penyakit yang lainnya. Kemudian apa? Wa awidu al-jism ma'tad. Maka kembalikan tubuh pada kondisi semula. Misalkan Anda sering makan panas ketemu panas, akan muncul penyakit panas. Kembalikan tubuh pada posisi semula, berarti apa? Herbal, makanan minumannya sifatnya dingin. Agar apa? Agar kembali ke tubuh yang semula. Ya, ini misalkan netral, sehat, semula, ya di sini. Ya. Kemudian kalau kita kebanyakan panas, ketemu panas, jadinya muncul penyakit panas. Ya. Dingin, ketemu dingin, jadinya muncul penyakit dingin. Ya. Kalau sudah muncul penyakit dingin, apa penyakit dingin? Seperti COVID, batuk pilek, asma, rematik, vertigo, migrain, ya, anemia, ini semua dingin, ya, hipoglikemi, kurang gula, dingin, hipotensi, dingin. Berarti herbal makanan minumannya apa sifatnya? Sifatnya panas, lawannya. Sehingga apa? Biar kembali ke titik semula. Coba ini ucapan beliau. Ya, 1430 tahun yang lalu dia sudah mengucapkan seperti ucapan seperti ini. Ya, sangat disayangkan kalau kita nggak paham ini. Justru kita yang ketinggalan zaman, bukan mereka ketinggalan zaman. Mereka sudah di zaman-zaman yang kedokteran itu sudah sangat mahir. Bahkan kedokterannya apa? Langsung dari wahyu. Ya, yang Nabi yang membawakan. Sampai kata Ibnu Qayyim, kedokteran Tibun Nabawi tidaklah sama dengan semua pengobatan apapun juga. Kenapa? Karena dia pengobatan yang meyakinkan. Kenapa? Sumbernya dari wahyu. Ya. Adapun ulama-ulama menjadikan konsep dari Al-Quran ataupun hadis untuk dijadikan konsep ilmu pengobatan. Kemudian kalau penyakit panas, panas contohnya apa? Ini penyakit-penyakit yang menunjukkan apa? Defisiensi, kekurangan. Ya, kalau ini penyakit yang menunjukkan apa? Ekses, berlebihan. Ya, rata-rata apa? Darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, kanker, ini juga di sini. Ya, dan lain sebagainya di sini. Kemudian apa? Kasih herbal yang sifatnya dingin biar kembali ke titik. Subhanallah. Simple banget ya, rahimahumullah jami'an.
Kemudian judul hari ini membersihkan sampah tubuh. Ya, makanan yang kita makan adalah halal. Ya, makanan yang kita makan tuh halal. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya kepada para rasul, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang halal-halal yang sudah kami rezekikan kepada kalian semua. Ya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Ya, pada hari ini telah kuhalalkan bagi Anda yang thayyib-thayyib, yang halal-halal. Ini Allah menjadikan makanan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram, ya kan? Tapi masih ada manusia yang ingin mencicipi yang haram. Yang haram cuma sedikit. Yang halal banyak, tapi ada aja manusia pengen menjerumuskan dirinya makan dari yang haram, dari babi, khamr, dari sabu-sabu, dari makanan-makanan yang tidak diridhai Allah, dari yang haram-haram. Ini masih aja yang ingin dicoba, padahal yang halalnya banyak. Ya. Kemudian konsep yang pertama, ya, makanan halal bukan berarti tidak menimbulkan penyakit. Ya. Ini konsep. Makanan halal berarti tidak menimbulkan penyakit. Contoh, ya. Contoh halal, ketemu halal akan menjadi penyakit. Kalau apa? Pertama, kombinasinya salah. Kemudian di jam organ yang salah. Ya. Kemudian apa? Halal ketemu halal adalah pantangan bagi dia. Halal ketemu halal, konsumsinya berlebihan. Ini semua akan menjadi penyakit, subhanallah. Ya. Kemudian kalau kita lihat apa sih definisi sampah? Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak bermanfaat untuk tubuh. Ya, sudah diambil, diserap. Ya. Kedua, sampah itu maksudnya adalah racun. Ya. Kalau kita makan, ya, terkait dengan teori ini, kalau kita makan, minum, ini adalah apa? Termasuk apa? Input atau intake yang masuk dalam perut kita. Subhanallah. Makan, minum, input, intake ini harus seimbang dengan apa? Ekskresi yang dikeluarkan, yang dibuang harus sama. Ya, kalau ini nggak sama, kata Ibnu Qayyim akan menimbulkan yaitu madah sumiyah. Ya, makanan yang menumpuk tertimbun di dalam tubuh akan menimbulkan apa? Madah sumiyah, yaitu racun sampah. Kalau menumpuk. Makanya antara makan dan minum harus seimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah mengingatkan, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini menunjukkan apa? Intake jangan berlebihan. Ya, makan itu cukup sampai tulang punggung tegak, itu kebutuhan tadi apa? Kebutuhan primernya. Sampai tegak. Kebutuhan sekundernya apa? Kalau pengen nambah, nafsu masih ada, apa tadi disebutkan? Fathuluthun li-ta'ami, thuluthun li-syarabi, wa thuluthun li-nafasi. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kebutuhan tersier, nah ini ngemil terus, gak peduli dengan perut. Ya. Nah ini harus seimbang. Harus apa? Yang masuk sama yang keluar harus seimbang.
Kalau kekurangan yang masuk sedikit, ya, maka akan terjadi apa? Kasus penyakit defisiensi. Ya, misalkan kita naik motor di perjalanan keringatan, ya, keringat banyak, timbullah pusing, konsentrasi mulai berkurang, berarti tanda-tanda dehidrasi. Nggak sama berarti antara intake sama output, ya, outputnya sama intake-nya nggak sama berarti. Ya, sebaliknya, kalau kelebihan akan timbul penyakit apa? Ekses, asam urat numpuk, kolesterol numpuk, gula darah numpuk, obesitas, perut kembung, ya, keracunan dan lain sebagainya akan apa? Numpuk di tubuh dan dia nggak dibuang. Kemudian untuk input dan intake biar sama, nih pola makan perlu dijaga. Nah, di jam-jamnya kombinasinya panas dingin, ya. Kemudian berikutnya juga disertai apa? Olahraga. Olahraga itu apa? Untuk membantu metabolisme tubuh kita. Dan olahraga untuk apa? Menyeimbangkan intake yang sudah masuk. Makan terlalu banyak. BAB permisi, BAB seminggu sekali. Olahraga setahun sekali. Ya. Terus pola makan nggak dijaga, udah akhirnya numpuk. Nah, makanya perlu dijaga. Makanya untuk membantu dibuang diantaranya apa? Makan pola makan yang benar. Pola makan dibenari. Ini solusinya untuk buang sampah. Kemudian apa? Olahraga. Kemudian apa lagi? Puasa. Ini penting. Walaupun pola makan sudah benar, tetap puasa Senin Kemis tetap dilakukan. Olahraga juga tetap dilakukan. Nah, Pak ini rahmatullah jami'an. Kemudian contoh pola makan yang tidak benar yang akan menimbulkan racun. Ya, pola makan jika sebaliknya pola makan tidak benar pola makannya. Ya, contohnya apa pola makan nggak benar? Kombinasinya salah. Kombinasi salah seperti apa? Disebutkan Ibnu Qayyim walaupun bukan dari sunnah. Seperti apa? Anda habis makan nasi minum susu, habis makan daging minum susu, minum sop buah, ya, kemudian makan daging darat sama daging laut dicampur, kemudian menu protein hewani darat sama darat yang lainnya campur, kambing sama ayam, ya, kemudian jeruk, buah sama daging juga dicampur. Makanya kata mereka para ulama klasik, ahli pengobat, setelah Anda makan menu besar, kemudian dessert Anda adalah buah-buahan, sama dengan Anda mengkonsumsi racun. Coba. Nah, kemudian subhanallah juga makanan yang segar sama diasinkan, jangan digabung. Ikan segar sama ikan asin, telur biasa sama telur asin. Kemudian makanan jangan diolah berulang-ulang. Misalkan ada olahan habis direbus, digoreng, atau digoreng, direbus. 2 kali olah. Ini juga tidak dianjurin. Ini semua akan menimbulkan apa? Racun dan sampah. Subhanallah. Nah, bukan dari sunnah. Ya, sekali lagi halal. Mau makan darat sama laut halal. Mau sop buah halal. Yang ada susunya, buah sama susu halal. Tapi jangan terlalu sering. Halal-halal, cuma nggak baik untuk kesehatan. Kenapa? Di antaranya akan mengacaukan hormon. Sampah tadi akan mengacaukan hormon. Ya, ini kombinasi yang salah. Ya, kombinasi salah. Kemudian apa? Waktu yang salah. Seperti kebiasaan makan di atas jam 8, jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 4 pagi tubuh kita istirahat. Ada yang istirahat total, ya, ada yang tubuh istirahat total. Ada yang istirahat sebagian. Ya. Kalau istirahat sebagian seperti apa? Seperti jantung. Jantung nggak ada istirahat total. Kalau jantung istirahat total, ya sudah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jantung dari waktu kita masih di dalam perut ibu kita, usia 4 pekan, jantung sudah dibuat oleh Allah, organ jantung. Kemudian mulai berapa pekan kemudian jantung sudah bekerja sebagai sistem sirkulasi, walaupun roh itu belum masuk. Jantung sudah bekerja. Nah, subhanallah, sampai detik ini jantung kita nggak pernah istirahat total. Oleh karena itu apa? Sayangi jantung kita juga. Nah, waktu malam hari bukan kebiasaan Nabi kuliner setelah Isya. Malam hari bukan kebiasaan Nabi olahraga. Malam hari bukan kebiasaan Nabi begadang setelah Isya.
Sekali lagi begadang boleh, ya. Nah, kemudian makan malam kuliner isya boleh, ya. Tapi apa? Jangan jadikan rutinitas. Di waktu jantung istirahat sebagian, maka jangan sering ngopi setiap malam. Jantung harusnya istirahat, dikasih kafein, misalkan. Akan memperparah kondisi jantung, mempertua kondisi jantung. Jadi apa? Jadi faktor agingnya lebih cepat, lebih tua lebih cepat. Ya, wah di antara juga gitu, pencernaan juga istirahat. Kalau pencernaan istirahat, jangan dikasih makanan terus. Lama-lama liver juga capek. Kalau makanan nggak dicerna maksimal, ya di malam hari, berarti apa? Akan tertimbun di perut. Karena tertimbun di perut, terjadilah fermentasi, terjadilah racun. Nggak heran kalau bangun dari tidur perut kembung. Bangun dari tidur sering sendawa. Bangun dari tidur meriang. Bangun dari tidur pusing. Kenapa? Nih, perut setelah dipenuhi racun akan menimbulkan gas. Gas tadi dihisap sama darah. Ya, dihisap sama darah, dibawa ke seluruh tubuh. Jika gas menumpuk di kepala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari, jika gas menumpuk di kepala, didorong ke mata, terjadilah infeksi mata. Namanya ramat dalam bahasa Arab, yaitu konjungtivitis. Kalau didorong ke hidung, jadilah pilek. Ya, makanya ini gak heran kalau orang yang kena COVID, Anda lihat, siapa orang yang kena COVID, kita harus tadabburi. Orang yang kena COVID, gasnya sudah berlebihan. Mereka sering sendawa, perut kembung, kadang jantung seperti tertusuk-tusuk. Padahal itu penyebabnya gas dalam teori klasik. Gas kalau didorong ke anak lidah, terjadilah khanan. Khanan yaitu apa? Masalah THT dan suara ngorok. Kalau gas didorong ke paru-paru, terjadilah nazlah, infeksi paru-paru. COVID berarti masuk nazlah. Hidung, tenggorokan, sama paru-paru jadi satu. Sudah kebanyakan gas dan juga banyak sifat lembab dan dingin. Makanya ada orang yang kena long COVID. Kenapa long COVID? Karena tubuhnya sangat dingin lembab. Kita tidak buri. Ya. Kemudian kalau gas ini didorong ke jantung, jadilah apa? Syausah. Apa itu syausah? Jantung seperti tertusuk-tusuk. Pernah kami lakukan terapi FASDU. Masih anak muda, umur 30 tahun. Kolesterolnya 600. Jantung rasanya sakit seperti dia pikir itu jantung koroner. Padahal bukan. Setelah dikeluarkan darahnya, didapati di dalam darah itu di dalam plastik uap yang sangat tebal. Setelah itu vertigo dia sembuh, kemudian jantung yang tertusuk-tusuk tadi langsung plong. Subhanallah ajib. Wah, ini teori kedokteran Arab klasik, nggak bisa diremehkan. Dengan simpelnya teori mereka, ternyata sangat simpel juga apa jalan pintas untuk menuju pengobatan untuk mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah, ini berarti apa? Kebiasaan makan yang salah, kombinasi yang salah akan menjadi racun. Ya, Anda semakin banyak makan, bukan Anda tambah sehat, tapi Anda bahkan tambah sakit. Lihat orang yang gangguan apa? Autoimun. Autoimun itu apa penyebabnya? Karena banyak makan. Orang kena autoimun ciri-cirinya apa? Sering gatal-gatal. Kadang eczema, ya. Autoimun dibagi menjadi dua. Autoimun sifatnya panas, autoimun sifatnya dingin. Kalau autoimun sifatnya panas, berarti kasih herbal sifatnya dingin, seperti daun bidara, sifatnya dingin. Ya, ini contoh, simpel banget, ya. Makanya dengan cara ini, alhamdulillah dengan izin Allah, banyak diantaranya yang sudah sembuh dengan perantara sebab-sebab ini. Kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Wah, ini diantaranya konsep apa? Untuk membersihkan racun. Di antara contoh-contoh orang yang keracunan, banyak sampah di dalam tubuh, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang nampak dalam kadang kasat mata kita, kadang harus melalui laborat, ada tanda-tandanya. Ya, menunjukkan bahwa tubuh dia penuh dengan racun. Di antaranya tandanya yang nampak adalah satu, dia kebanyakan gas. Ya, kebanyakan gas. Tandanya apa? Sering sendawa, kembung. Sendawa, kembung,
kemudian kadang disertai vertigo. Ini menunjukkan banyak gas. Ya. Kemudian yang berikutnya diantaranya obesitas, kegemukan. Baik obesitas sentral itu apa? Perutnya doang yang gemuk. Atau obesitas general. Generalnya apa? Gemuknya rata, sampai leher sama dagu jadi satu. Kemudian berikutnya apa? Muncul penyakit-penyakit yang menunjukkan atau gangguan kesehatan di antaranya menunjukkan apa? Menunjukkan ekses. Ya, berlebihan. Seperti apa? Asam urat, kolesterol, kencing manis, ya, kemudian dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang kita bisa rasakan dari indera penciuman, ini keringat bau. Ya, termasuk ketiak bau. Ya, kemudian permis buang angin juga bau. Ya, BAB bau. BAK bau. Nah, ini menunjukkan apa? Banyak sampah di dalam tubuh, ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi apa? Sering ngantuk. Ya, sering menguap. Ini juga menunjukkan apa? Banyak sampah dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya diantaranya apa? Lemas. Banyak sampah. Karena banyak makan bukan tambah sehat, tambah lemes. Ya, makanya kalau orang-orang sudah sepuh di atas 60 tahun udah bilang, udah kita udah capek makan, biar makan ini aja. Tapi yang muda-muda ritmenya belum. Ya. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Makanya perlu diperhatikan, ya. Makanya nih puasa ini terapi bagi tubuh kita. Puasa Ramadan kemarin seperti rasanya candu bagi kita. Pengen rasanya puasa terus, pengen rasanya puasa lagi. Kapan Senin Kemis lagi? Kalau perlu puasa Daud. Kenapa? Nyaman tubuh kita kalau puasa. Orang gagal jantung nyaman puasa. Orang livernya rusak nyaman puasa. Orang kencing manis nyaman puasa. Namun puasa adalah obat kita di antaranya untuk mencuci racun. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Dari itu bertanya jam istirahat tubuh dari mengolah makanan sebenarnya jam berapa saja Ustaz? Jam makan pagi, siang, dan malam yang baik jam berapa Ustaz? Kedua setelah olahraga yang terkenal dosis olahraga dan jenis olahraga. Terima kasih. Nah, sama khair. Satu pertanyaan tadi sudah cukup untuk jadi buku sendiri ya. Nah, langsung simpelnya kita ingin lihat jadwal organ. Teori jadwal organ banyak. Cina punya teori. Kedokteran modern punya teori. Dan ini teori yang sangat simpel sehingga kita cukup dengan teori simpel ini. Kita pengennya simpel-simpel. Ya. Kenapa? Ke tabiat manusia nggak mau riuh. Udah teori simpel langsung praktekin. Ya. I'malu fa kullun muyassar. Ya. Fa subhanallah basyiru wa la tunaffiru taisiru wa la tu'assiru. Kasih mudah. Jangan dikasih susah. Cuma termasuk teorinya mudahin aja, jangan dibikin susah. Yang berikutnya kita harus tahu jam 4 pagi. Sebentar. Kita ingin bahas jadwal organ kita. Jadi kita selesai Ramadan, seusai Ramadan tetap kita ada puasa. Ya, maka jangan berhenti dari puasa seperti puasa Ramadan, masih ada puasa-puasa yang setelahnya. Ya. Ini Ramadan dan puasa lainnya. Kemudian di luar Ramadan. Di luar Ramadan atau dalam apa kondisi tidak puasa.
Ya, aktivitas organ. Satu, ya, aktivitas organ di sini melakukan detox. Detox atau mencuci racun. Ketika Ramadan kapan terjadi? Terjadi dari adzan fajar sampai maghrib. Kalau di luar Ramadan nggak ketika puasa, kapan terjadi? Jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di sini terjadi proses detox. Kalau fajar sampai maghrib, kira-kira berapa jam, Mbak? 12 jam ada? 12. Ya, katakan kira-kira 12 jam. Kalau kita nggak puasa, sekitar berapa jam? Jam 4 sampai jam 12? 8 ya? Ya, 8 jam. Oke. Subhanallah, bayangin. Ketika Ramadan, detox kita sangat panjang. Ini menunjukkan Allah sayang sama kita. Allah jadikan dalam satu pekan puasa Senin dan Kamis. Karena rentang satu pekan, Allah jadikan puasanya ada jarak. Senin 2 hari nggak puasa, Selasa Rabu, Kamis puasa lagi. Cuma Sabtu Ahad nggak puasa, Senin puasa lagi. Kemudian di dalam satu bulan Allah jadikan puasa juga. Kalau tadi di tengah pekan, sekarang di tengah bulan Allah jadikan puasa ayyamul bid. Per pekan Allah jadikan puasa Senin, ada jarak 2 hari, baru Kamis. Kemudian dalam tengah bulan, ya, tengah bulan Allah jadikan puasa apa? Ayyamul bid. Ya. Akhirnya 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena rentang waktunya 1 bulan. Ketika Allah jadikan dalam setahun, hampir setengah tahun, yaitu pada bulan ke-9 Hijriah, yaitu pada bulan Ramadan, ini bulan Hijriah 9, Allah jadikan dalam 1 tahun, yaitu puasa 29 atau 30 hari berturut-turut. Ya, subhanallah, ajib. Di sini subhanallah kita dicuci racunnya. Dalam 1 tahun kemudian ada nggak puasa Senin Kamis, ada nggak puasa Daud, ada nggak puasa Ayyamul Bid. Allah wajibkan puasa Ramadan. Dipaksa untuk apa? Puasa. Ya, bersihkan dosa, bersihkan racun, sampah. Plak di usus dibersihkan, plak di darah dibersihkan, kotoran kemih dibersihkan, sel-sel yang tua dibunuh diganti sel yang muda. Ini semua manfaatnya puasa. Ada reaksi autofagi. Orang semakin banyak puasa, semakin dia awet muda. Semakin banyak makan, semakin cepat tua. Tapi puasa jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu berlebihan. Semua hidupnya puasa terus. Akhirnya apa? Puasa ini sifatnya apa? Panas kering. Kalau terlalu ekstrim puasa, tubuh kita sifatnya kayak puasa, panas kering. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, puasa apa yang baik Senin Kamis? Ya Rasulullah, saya sudah bisa lakukan. Ada lagi nggak ya Rasulullah? Ayyamul bid, ya Rasulullah, saya bisa lakukan. Ada lagi nggak Rasulullah? Puasa Daud, ya Rasulullah, semua saya bisa lakukan. Ada lagi nggak? Nggak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Dan sahabat ini melakukan. Rasulullah sudah mewasiatkan dia, jangan terlalu sering puasa. Tubuh kita punya hak, istri kita punya hak, keluarga kita punya hak. Ya, maka apa? Sahabat ini ketika menginjak usia di atas 65 tahun setelah wafatnya Nabi, ya, setelah Nabi wafat dan usia dia 65 tahun lebih, dia baru ingat kenapa mata dia buta karena terlalu sering puasa. Cairan di mata jadi hilang. Nah, karena kebanyakan puasa, panas kering. Subhanallah. Makanya puasa nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kanan puasanya berlebihan, ekstrem kiri nggak pernah puasa. Nah, makanya di tengah-tengah. Ya ini subhanallah. Maka jadwal ini mencuci racun. Kalau Anda nggak puasa, jadwal Anda mencuci racun adalah di jam ini, jam 4 sampai jam 12. Ketika mencuci racun, yang terjadi apa? Organ tubuh mengalami apa? Exhausted. Lelah. Di Ramadan, Fajar, Maghrib, dia lelah mencuci racun organnya. Ketika nggak puasa, jam 4 sampai jam 12 lelah. Kalau tahu sudah lelah, berarti menu makannya jangan pilih menu makanan yang berat.
Sahurnya kemarin sahur rendang, Masya Allah. Sahurnya Masya Allah sop sapi misalkan. Sahurnya nasi sama ini, itu pun masih berapa ronde, piring 1, piring 2, piring 3. Ini terlalu berat. Akhirnya apa? Di jadwal tubuh yang mengalami kelelahan dikasih makan berat. Berarti apa? Organ tambah berat, mengalami kerja 2 kali. Sudah nyuci racun, ditambahi tugas berat lagi. Nyuci racun sudah berat, dikasih makanan tambah berat. Akhirnya apa? Terjadilah proses penuaan lebih cepat. Ya, organ lebih cepat tua. Ya. Maka pola makan yang direkomendasi adalah di waktu pagi seperti ini. Berarti apa? Cari menu makanan yang membantu proses detox, meringankan kerja organ. Seperti apa? Nabi sahurnya seringnya sahur pakai apa? Kurma. Tapi Anda sahurnya apa kemarin? Nah, tuh, Anda sudah tahu pada kurma nih. Nah, seringnya kurma. Juga dalam hadis yang lainnya, kalau nggak puasa, juga ada disebutkan hadis riwayat Bukhari, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dzalika al-yawm as-sihr wal sum. Barang siapa yang makan di pagi hari, kata Rasulullah, 7 kurma ajwa, maka tidak akan membahayakan diri dia sihir dan racun. Masya Allah. Cocok makan kurma ajwa di jam-jam makan pagi. Ini makan pagi ini aja buah-buah, Masya Allah. Kurma sama semangka atau buah yang lainnya yang paling ketika perut kosong yang manis-manis. Kurma sama semangka misalkan. Agak siang dikit mau yang masem-masem, nggak apa-apa. Apel, sirsa, nggak apa-apa. Ya biar nggak sakit mah. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya di jam yang kedua ini puasa masih berlanjut. Adapun ketika makan siang 12.00 ketika Anda nggak puasa sampai 20.00 ini adalah apa? Siap cerna berat. Ya, mau makan daging cocoknya di sini. Mau makan nasi cocoknya sama ikan. Kambing cocoknya sama sayuran. Sayur salad atau pasangannya labu kuning misalkan. Kemudian ada pun di sini makan beratnya untuk ketika puasa adalah yang paling bagus adalah maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Ini siap cerna beratnya ketika puasa. Baik. Ini makan siang di sini maksi terbaik adalah jam 1 siang. Ini teori Cina. Karena jamnya lambung siap mencerna. Nah, kemudian makan malam. Makan malam juga di sini. Makan malam, sahabat disebutkan sahabat juga ada sebagian sahabat seringnya makan malamnya itu sebelum maghrib. Ya, bisa juga Anda maghrib antara maghrib isya atau bisa setelah isya, yang jelas di bawah jam 8. Ingat, yang ini kita nggak bisa katakan sunnah, cuma kita tadabburi. Ya, baik. Berikutnya ketiga, ya, ini kerja berat. Kemudian istirahat. Istirahat kapan? 20.00 sampai jam 4.00. Sama, 20.00 sampai jam 4.00. Di sini berarti apa? Setelah sholat taraweh atau setelah sholat isya nggak usah ngemil. Ya, ronde kedua makan kolak, ronde ketiga makan nanti martabak, ya. Ronde keempat tadarusan, baca Al-Quran, makan apa lagi? Enggak usah, ya. Sudah kayak gini. Nah, ini yang tadi ditanyakan pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa? Olahraga tadi ya. Olahraga yang terbaik di antaranya kalau durasinya kita bicara durasi, yang terbaik adalah cukup sampai kulit warna kemerahan, udah selesai. Kulit kita warna kemerahan, udah selesai. Nggak perlu olahraga goes sampai 2 jam. Dari pasar Minggu sampai puncak, Masya Allah pulang pergi. Ya, masih syukur bisa pulang pergi. Banyak rata-rata langsung pulangnya nge-grab, sepedanya dilipat-lipat. Nah, alhasil olahraga nggak usah lama-lama, nggak usah ekstrim. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan olahraga nggak perlu memaksakan diri kita. Seperti apa? Seperti nge-gym. Nge-gym bukan makruh, bukan haram. Tapi apa? Dikatakan Ibnu Qayyim justru nggak baik. Terlalu ekstrim. Cukup kulit warna merah. Berarti apa? Peredaran darah sudah lancar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang nafsu untuk membesarkan tubuhnya, ya, sampai tubuhnya kayak Michelin, ya, akhirnya apa? Otaknya jadi kecil.
Kenapa? Asupan darah yang harusnya ke otak, otak harusnya untuk hafalan, untuk memori, untuk konsentrasi, ternyata darah disibukkan dengan membesarkan otot. Jadi porsi darah ke otak berkurang. Nah, wah ini perlu difahami, Masya Allah, ajib karena teori mereka. Ya, kemudian olahraga yang terbaik adalah ketika tidak dalam keadaan setelah makan. Ya, atau habis olahraga langsung makan, jangan. Ya, kata Ibnu Qayyim, olahraga yang terbaik adalah setelah seusai pencernaan. Maka sebelum olahraga, biar pencernaan cepat, nggak butuh waktu lama, cukup makan buah 10 menit, 15 menit kemudian bisa olahraga. Kalau pagi sudah makan daging, ya 6 jam kemudian olahraganya karena dicerna lemak 4 atau 6 jam. Ya, itu ya. Kemudian jangan setelah olahraga langsung mandi, setelah olahraga langsung makan, jangan. Ya, olahraga dilakukan tadi setelah pencernaan. Jangan juga olahraga dilakukan ketika perut kosong. Jangan. Kalau olahraga dilakukan perut kosong, akhirnya apa? Kalori tubuh yang harusnya dia dapat kalori dari pencernaan kita, ternyata dia ngambil kalori akhirnya dari mana? Dari protein yang ada di otot kita. Akhirnya apa? Ketika olahraga dalam keadaan perut kosong, apa yang terjadi? Kalori dari protein otot diambil, akhirnya tambah lemah lunglai, loyo. Bisa kalau sering rutin jadinya apa? Atrofi otot, ototnya mengecil. Sebaliknya kalau ketika perut kenyang olahraga, pencernaan kacau. Pencernaan sedang sibuk apa? Memetabolisme makanan yang baru dia makan, kemudian dia olahraga, akhirnya peredaran darah sibuk ke seluruh tubuh, ke tangan, ke otak, ke seluruh tubuh. Akhirnya pencernaan belum selesai, terkatung-katung tugasnya pencernaan, akhirnya pindah ke yang lainnya, ya sudah pencernaannya jadi apa? Nggak maksimal, juga akan jadi sampah lagi makanan yang kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa kita sampaikan, kita cukupkan saja karena lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Harap dimaklumi jika ada pertanyaan dari Allah, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya. Dan sekali lagi semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sehat, walafiat, istiqomah ibadah, meninggal dalam keadaan kita mengucapkan la ilaha illallah. Hadza ma qul lakum wa astaghfirullaha li wa lisairil muslimin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.